Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Halo, jumpa lagi di channel Dunia Komputer dan Informatika. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar yang namanya piranti lunak. Nah, piranti lunak ini seperti apa sih? Nah, piranti lunak ini ada bermacam-macam teman-teman. Jadi nanti di video ini teman-teman juga bisa ikut belajar bagaimana mengenali bagaimana konsep piranti lunak. Kemudian nanti kita juga akan ada sesi latihan ya. Next, ini adalah ini capaian pembelajaran kita teman-teman. Jadi pada hari ini ya, pada saat ini ketika kita belajar video ini, kita ini akan belajar bagaimana untuk menyimpulkan konsep piranti. Jadi piranti lunak itu nanti seperti apa ya. Kemudian kita juga bisa menerangkan atau menyebutkan berbagai jenis piranti lunak ya. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah teman-teman bisa menjelaskan definisi piranti lunak aplikasi ya, piranti lunak aplikasi. Kemudian menjelaskan cara bekerja, bagaimana sih cara kerjanya kita kalau nggak pakai piranti lunak seperti apa gitu. Oke, next. Ini adalah sesuai dengan rencana pembelajaran kita ya. Ini adalah buku materi yang bisa digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan buku materi yang sudah saya share ya, dengan menggunakan buku Discovering Computer. Nanti untuk LAN atau buat e-booknya bisa menghubungi saya. Oke, selanjutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini teman-teman. Jadi ada piranti lunak aplikasi, jadi ini konsepnya. Kemudian nanti kita juga akan belajar jenis-jenis piranti lunak. Contohnya pada piranti lunak bisnis, piranti lunak grafis dan multimedia, kemudian piranti lunak rumahan atau pendidikan seperti yang kita laksanakan pada kelas offline ya. Kemudian piranti lunak untuk komunikasi. Nah, selanjutnya adalah aplikasi berbasis web. Kenapa? Karena ini yang paling dekat dengan kita pada saat ini ya. Oke, inilah konsepnya ya teman-teman. Jadi perangkat lunak itu sebetulnya seperti apa sih bentuknya? Ya, kalau kita bisa melihat lebih dalam ya teman-teman saat ini, mungkin menonton atau melihat video tayangan ini dengan menggunakan Google ya, dengan menggunakan YouTube, sebetulnya itu juga termasuk dalam perangkat lunak. Kemudian ketika saya mengajar, ketika saya memberikan materi ini, saya membuat materi, saya menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint juga termasuk dalam perangkat lunak. Nah, teman-teman, konsep perangkat lunak sebenarnya seperti apa toh, Bu? Jadi perangkat lunak itu adalah benda atau perangkat atau tool atau peripheral yang digunakan untuk memproses fakta, data, menjadi informasi dan sebuah keputusan yang berguna bagi pengguna. Nah, pengguna seperti apa? Ya, saya, kemudian teman-teman yang melihat ini semua adalah pengguna. Ya, oke. Ini yang poin kedua saya sadur dari bukunya Discovering Computer ya. Jadi aplikasi software merupakan program yang telah didesain untuk membuat pengguna lebih produktif dalam menyelesaikan tugas. Jadi sebetulnya fungsinya memang membantu kita ya, mau itu menyelesaikan tugas, mau itu memberikan informasi. Kemudian kenapa kok di sini kata-katanya membuat pengguna lebih produktif? Ya tentu saja memang kita dimudahkan ya teman-teman, kita dimudahkan dalam membuat materi tersebut, membuat istilahnya kita memproses bahan menjadi sesuatu yang bisa lebih mudah untuk kita cerna begitu. Kemudian teman-teman, kegunaan dari application software itu apa saja sih? Nah, ini ada yang namanya proyek multimedia ya, atau grafis. Ada juga pekerjaan rumah, ada juga komunikasi. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan pada saat ini kalian ini kan sedang kuliah online ya, kok offline. Ini maaf ya, karena saya sebenarnya juga pengen banget kuliah untuk untuk offline gitu. Jadi karena sekarang kita online terus ya, jadi sudah kepengen sekali tatap muka. Ya teman-teman, beberapa kegunaan dari aplikasi software tentu saja memang sangat terasa ketika kita ini online di rumah ya, seperti ini. Nah, jadi memang saya memberikan materi ya, mendukung pekerjaan rumah pribadi dan pendidikan. Tentu saja poin ketiga ini memang sangat kita rasakan.
Untuk memfasilitasi komunikasi tentu saja, kalau menggunakan perangkat lunak ya kalian juga menginstal WhatsApp, Telegram ya, dan mungkin aplikasi yang lain. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ke bentuk-bentuk atau jenisnya. Jadi ada buku yang menyebutkan jenis piranti lunak ya. Jadi ada yang namanya package software, ada custom software, ada web aplikasi, ada open source, ada shareware, ada freeware, ada public domain. Nah, kita pelajari satu-satu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama adalah package software. Nah, package software ini isinya apa sebetulnya? Jadi package software itu seperti yang ada pada saat ini kita gunakan. Ya, Office contohnya adalah di PowerPoint. Jadi kalau saya membuat materi yang kalian lihat pada saat ini, saya membuat dengan menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini tujuannya kan juga untuk membantu kita ya, membantu saya terutama untuk men-share materi ke teman-teman. Kemudian teman-teman juga melakukan kegiatan belajar mengajar salah satunya melalui media ini ya, dengan menggunakan bantuan PowerPoint juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya diproduksi secara massal. Iya, karena Office ini kan kita tanam ya di dalam laptop atau komputer kita atau PC kita atau desktop kita. Kemudian dia memiliki hak cipta ya tentu saja karena itu kan miliknya Windows. Jadi kita harus membayar royalti, kita harus membeli Office-nya dia sebelum kita install. Ya, sebelum kita memasukkan nanti kita akan dapat yang namanya serial number. Kira-kira seperti itu teman-teman. Next, ini adalah custom software. Nah, custom software ini punya fungsi khusus. Nah, contohnya ini ya, di bidang bisnis atau industri. Nah, biasanya digunakan untuk pengembang atau developer. Nah, kemudian teman-teman, biasanya ini yang paling penting ya di poin ketiga teman-teman. Ini ada yang namanya membutuhkan tenaga ahli ya. Jadi bisa disebut sebagai programmer kira-kira seperti itu. Jadi orang yang membuat algoritmanya, orang yang membuat flow-nya ya, jalannya aplikasi itu nanti seperti apa itu kita membutuhkan tenaga ahli. Kenapa? Karena dia custom software sesuai dengan kebutuhan. Softwarenya untuk apa sih? Untuk siapa sih? Softwarenya digunakan untuk pembelajaran. Contohnya adalah Kulinonya Udinus. Kita kan pakai itu untuk pembelajaran teman-teman. Kemudian di Kulino itu karena dia custom, kita membutuhkan apa lagi? Programmer yang bisa tahu jalannya program nanti seperti apa. Bagaimana kita bisa mengakses materi, bagaimana kita bisa menginputkan presensi, bagaimana teman-teman bisa mengumpulkan tugas melalui Kulino. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu sudah ada rule-nya atau sudah ada peta jalannya sendiri yang nanti akan dibuat oleh tenaga ahli yang membuat custom software tadi. Nah, teman-teman, selain ada tenaga ahli tentunya karena ini custom ya, jadi kita juga butuh peralatan khusus. Nah, peralatan ini apa sih, Bu? Nah, contohnya adalah perangkat lunak khusus. Contohnya, kita harus pakai WebGL misalnya atau harus menggunakan software apa yang misalnya harus mendukung. Ternyata harus memerlukan database, ternyata harus memerlukan misalnya bisa digunakan dengan menggunakan PHP versi berapa. Kemudian harus bisa dilihat oleh pengguna dengan menggunakan browser yang seperti apa. Nah, itu juga teman-teman. Itu yang memang harus dari awal sudah disetting. Ya, jadi kalau membuat custom software itu tidak bisa sembarangan. Nanti sampai tengah jalan kemudian kita pindah, kita ganti. Nah, tentu saja hasilnya tadi tidak memuaskan ya. Kecuali pada case tertentu atau kasus tertentu, ketika nanti akan kita aplikasikan, ternyata butuh source yang lebih tinggi versinya. Nah, itu bisa jadi. Atau ketika custom software nanti itu kita maintenance. Misalnya butuh perawatan ya atau maintenance. Jadi datanya itu sudah banyak. Jadi harus bagaimana kita simpan data tadi, kita pindah, kemudian kita misalnya membutuhkan server baru. Jadi software itu harus kita custom sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Next, selanjutnya adalah web aplikasi. Nah, web aplikasi ini tentu saja kalian sudah familiar sekali ya teman-teman. Jadi kalau web aplikasi ini sebetulnya mungkin juga ada di HP kalian masing-masing ya. Ada pengolah kata, ada email, ini yang sering dipakai. Kemudian ada program permainan, nah game dan sebagainya. Tentu saja kita harus masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Ya mungkin ada ya game-game yang kita nggak usah masuk aplikasi karena kita langsung install saja. Bisa jadi. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah open source software. Jadi software ini
sifatnya open source. Nah, kenapa open source? Karena memang kita tidak membutuhkan lisensi, teman-teman. Kita tinggal download saja, ya sudah. Nah, apa saja ya? Contoh perangkat lunak open source. Nah, teman-teman bisa menyebutkan selain yang ada di contoh di baris terakhir ini, teman-teman. Jadi, memang ini kalau ada yang tanya lagi kenapa sih bu open source? Nah, karena memang nggak ada pemegang hak ciptanya siapa, itu nggak ada. Jadi memang itu langsung digunakan oleh pengguna, boleh gratis gitu ya teman-teman. Jadi selain Firefox, kemudian web browser yang lain yang bersifat open source itu apalagi? Misalnya browser untuk searching ya, selain Firefox, kemudian Google, Bing, kemudian misalnya model yang lain misalnya bisa pakai Brave misalnya ya, atau Microsoft Edge. Nah itu contoh lainnya apalagi? Nah kalian bisa menyebutkan nanti, karena siapa tahu ketika UTS nanti keluar ya. Oke, next, ini adalah shareware. Nah, shareware ini mungkin asing untuk kalian ya, tapi sebetulnya kalian sudah menggunakan. Hanya bahasanya saja karena shareware. Shareware ini apa sih, Bu? Sharing. Jadi, shareware adalah software yang bisa digunakan untuk sharing data. Ya, atau mendistribusikan data. Nah, Bu ini berlisensi nggak? Ya, berlisensi. Kecuali kalau kita download dan itu ada versi trialnya ya, misalnya 30 hari atau 14 hari trial misal seperti itu. Kalau trialnya udah habis, ya udah itu nggak akan bisa dipakai lagi teman-teman. Jadi kita harus download, ya harus masukkan serial numbernya gitu. Nah fungsinya trial itu untuk apa Bu? Ya tentu saja untuk promosi teman-teman, supaya kalian tertarik dengan software itu. Jadi nanti setelah trialnya selesai, harapan dari developer adalah kalian download ya, kalian menggunakan, kalian membayar. Kenapa? Untuk mendukung tadi lisensi tadi, karena ada hak ciptanya siapa yang membuat. Nah teman-teman, selain ini ya, selain CorelDRAW, selain IDM, apalagi teman-teman? Nah nanti saya akan memberikan contoh latihan kecil untuk teman-teman ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Next, ini adalah apakah Office ini adalah shareware? Teman-teman, Office itu shareware nggak sih? Bisa nggak sih digunakan untuk pertukaran data? Mendistribusikan data gitu? Bisa nggak teman-teman? Jawabannya adalah oke. Yang belum bisa menjawab saya kasih waktu ya. Jadi ini adalah pertanyaan pertama saya. Jadi apakah Office termasuk dalam shareware? Pertanyaan pertama. Oke. Kemudian yang kedua, nanti ada pertanyaan lagi, kita masuk ke freeware dulu teman-teman. Nah, freeware ini sebetulnya adalah software ya, jadi sebetulnya shareware juga bisa jadi teman-teman, tetapi bersifat free. Nah, yang free ini seperti apa teman-teman? Nah, biasanya kebijakannya itu misalnya saya bisa misalnya perlu aktivasi nomor HP misalnya, perlu aktivasi kode negara, atau bisa juga meminta konfirmasi lewat email. Ya, jadi ada kebijakan yang diajukan kepada pengguna saat awal proses instalasi. Nah, jadi nanti kita akan klik ya setuju atau tidak. Misalnya setuju ya baru bisa kita pakai. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, ada juga freeware sebetulnya yang berbayar sih. Tapi teman-teman di sini pada dasarnya konsep freeware adalah software yang free ya, software yang free yang bisa kita pakai misalnya Google Chrome, kemudian mungkin tadi ya Mozilla Firefox misal seperti itu dan teman-temannya. Nah di sini ada pertanyaan kedua teman-teman. Yang kedua pertanyaan adalah sebutkan perangkat lunak dengan jenisnya adalah freeware yang menawarkan versi premium, dalam tanda kutip bayar ya. Yang bayar apa sih? Freeware yang berbayar itu apa teman-teman? Oke. Next. Ini adalah public domain. Nah, public domain ini versinya, atau kalau secara manusiawi ya, kalian melihat gitu, kalian juga mungkin banyak yang sudah punya di rumah. Ini bisa digunakan untuk proses pertukaran data juga teman-teman. Pakainya adalah SQLite ya. SQLite ini juga sebetulnya hampir sama ya. Jadi kayak SQLite itu juga bisa digunakan untuk
seperti database ya, hampir sama, tapi bukan database seperti itu. Kemudian perangkat lunak yang diciptakan tanpa hak cipta ya, public domain, jadi boleh diakses oleh siapapun, dimanapun. Kemudian tidak ada izinnya, boleh disebarluaskan ya, misalnya saya ngasih di WhatsApp gitu, terus kalian pakai, nah saya juga nggak kena teguran, kalian juga tidak kena, karena ini memang boleh digunakan secara umum. Next, ini adalah Prianti lunak bisnis ya. Kita masuk yang kedua. Ini adalah bisnis software. Nah, ini bisnis software ini banyak sekali teman-teman. Nah, ini yang saya gunakan di sini sebagai contoh adalah Oracle. Kenapa? Nanti kalian juga mendapatkan yang namanya sertifikasi Oracle ya dari program studi. Jadi teman-teman nanti tunggu saja tanggal mainnya kapan ya. Next, ini bisa dalam bentuk note juga ya teman-teman. Dalam bentuk note ini nanti bisa digunakan. Kalian bisa kepoin setelah ini, kira-kira apa saja sih spreadsheet itu contohnya apa. Jadi ada misalnya versi, kalau kita telekonferensi kan kita secara wajah dan wajah ya, tapi itu bisa Google Spreadsheet. Jadi kita memang menggunakan Google Spreadsheet itu untuk saling berbagi. Jadi kita saya ngasih linknya ke kalian, saya bisa ngedit, kalian bisa ngedit ya. Kemudian contoh yang lain adalah Google Drive ya, itu termasuk dalam bisnis software juga teman-teman, karena kita juga bisa ngedit di sana. Kemudian ada berbagai macam database, salah satunya Oracle yang nanti bisa disebutkan oleh teman-teman yang lain. Kemudian untuk manajemen proyek apa saja, kemudian manajemen dokumen apa saja ya. Oke, saya next ke daftarnya, contohnya apa saja. Nah, ini sudah ada di sini teman-teman sebetulnya, tapi saya pengen kalian itu mencari yang lain. Jadi tidak cuma terpatok di sini aja gitu. Nggak cuma yang saya tampilkan aja kemudian dihafalkan. Tidak ya teman-teman. Tentu saja di luar sana masih banyak lagi. Ya. Next, saya masuk ke word processing ya. Word biasanya kita pakai di kelas manapun kita pakai ya. Kemudian di Word ini mungkin saya tidak banyak menjelaskan di Word ya, kalian sudah familiar dengan Word. Jadi ada fitur, ini yang saya baca yang terakhir ya teman-teman. Jadi ada fitur yang ada di sana, fasilitas atau fitur yang ada di Word supaya tata tulisan kita itu terlihat lebih menarik, lebih profesional, kemudian secara visual juga lebih baik ya. Dan ini biasanya di Word 2013 ke atas ya teman-teman. Nanti kita bisa misalnya membuat word art, kemudian memasukkan referensi, kemudian membuat tabel dengan warna, kemudian membuat link, kemudian bisa di-linkkan juga dengan Outlook ya. Kemudian bisa juga dibuat dengan menggunakan heading ya, header, footer, kemudian kita kasih halaman, kemudian kita membuat tema, subtema yang dimasukkan dalam daftar isi. Kemudian kita bisa membuat lampiran, kita bisa membuat tag tertentu di sana. Kemudian kita bisa melakukan proses reviewing dengan memasukkan tombol review, edit ya. Banyak sekali teman-teman. Jadi kalau di Word itu karena mungkin kalian bisa melihat sendiri di laptop masing-masing ya. Nanti silakan dipelajari fiturnya ada apa saja. Kemudian ada Google Spreadsheet atau bisa juga Google Spreadsheet ya. Jadi nanti lewat Google kita share-nya. Tapi spreadsheet-nya sendiri memang lewat XLS ya, atau lewat Excel. Nah, bisa teman-teman. Kemudian di Google Spreadsheet namanya worksheet ya, namanya worksheet. Kemudian kita mungkin lebih mengenal dengan namanya Google Spreadsheet. Nah, boleh teman-teman. Silahkan. Jadi nanti kita bisa melakukan perhitungan data ya, jadi kolom-kolomnya itu nanti bisa dimasukkan rumus yang ada di Excel ya, VLOOKUP, LOOKUP, kemudian average, min, max ya, sum, semuanya bisa dimasukkan ke situ teman-teman. Dan ketika saya ngedit ya, itu langsung tersimpan melalui Google. Kemudian nanti teman-teman yang lain yang punya link juga sudah di-linkkan yang sama, nanti bisa buka juga teman-teman, dan versinya sudah terupdate. Kira-kira seperti itu. Nah, ini membuat kita menjadi lebih mudah, pengguna lebih mudah. Teman-teman bisa saling berkomunikasi satu sama lain tanpa misalnya nih, saya mau ngirim Bu daftar nilai, misalnya saya mau ngirim daftar nilai ke kelas gitu. Ternyata ada yang salah, atau mungkin kalian mau ngedit nama tugas saya apa gitu. Jadi kalian bisa ngedit, saya juga bisa melihat. Jadi lebih enak teman-teman. Kemudian
Ini adalah fitur grafik ya, di Excel bisa masukin grafik juga. Ini nanti kalian bisa kepoin di Excel masing-masing teman-teman. Kemudian next ini adalah database. Database itu maksudnya kalau database kan kita berpikirnya seperti konsep di masa lalu ya teman-teman. Jadi data itu apa? Data yang setumpuk banyak itu secara visual dengan menggunakan map, dengan menggunakan folder, kertasnya banyak sekali. Itu pada zaman dahulu ya, meskipun pada suatu ketika memang kita masih menggunakan data dalam bentuk eh, konvensional ya, dalam bentuk konvensional di kertas gitu. Tapi pada saat sekarang ini teman-teman, apalagi data rahasia ya, kemudian datanya itu jumlahnya banyak, jadi memang kita harus mulai migrasi dengan menggunakan database. Nah, database ini macamnya ada banyak sekali. Database ini juga tidak pasti menyebut database terus Oracle tadi gitu ya teman-teman. Kemudian tidak pasti itu menjadi SQL, MySQL gitu. Kemudian Postgre, tidak seperti itu, tetapi bisa jadi database adalah model penyimpanan data dalam bentuk hard disk, flash disk, gitu ya. Kemudian compact disk misalnya atau CD ya. Nah, itu. Kemudian teman-teman, di sini juga ada penambahan ya, jadi ada Microsoft Access sebagai salah satu tool yaitu database. Jadi arahnya adalah di Office tadi ya teman-teman, satu package Office tadi kan sudah ada Microsoft Access-nya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pembuatan database meskipun masih dalam tahap yang sederhana. Untuk tahap lanjut, memang teman-teman disarankan untuk menggunakan MySQL gitu ya, SQL Yoke misalnya, atau dengan menggunakan Oracle, Postgre, dan teman-temannya. Ini dia, ini adalah tampilan Microsoft Access 2013. Nah, Bu, kenapa nggak Microsoft Access-nya yang 2021? Nah, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman yang 2013, kenapa? Karena tidak semua komputer kita ini support dengan jenis Office yang terbaru ya. Ada beberapa komputer dengan spek tertentu yang memang baru bisa mengakses Microsoft Access-nya versi 2016 atau 2013 misalnya. Jadi saya memang menampilkan yang secara umum saja. Untuk tampilan hanya sedikit ada perbedaan saja kok teman-teman, jadi tidak masalah ya. Sedikit penambahan fitur juga. Next, ini adalah versi presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, seperti yang ada di layar kalian pada saat ini. Nah, mungkin saya tidak menggunakan versi banyak flashnya, kemudian terlalu banyak visual effect misal seperti itu ya, tetapi cukup seperti ini masih dalam model pembelajaran sederhana ya teman-teman. Jadi supaya tidak juga nggak too much gitu, nggak banyak hal yang lebih penting daripada kata-kata yang ada pada presentasi tersebut. Yang penting presentasi PowerPoint itu adalah poinnya, bukan paragraf, bukan dalam bentuk paragraf, tapi poin-poin yang penting. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya adalah Business Software Suite. Jadi ini adalah Google Doc ya. Jadi Google Doc bisa juga dipakai. Nah, teman-teman, suatu saat nanti kita akan belajar menggunakan Google Doc ya, teman-teman. Jadi supaya teman-teman di sini juga bisa langsung mengimplementasikan. Jadi nanti mungkin saya bisa melatih kalian ya membuat Google Doc setelah ini. Jadi kita saling bekerja sama, kita bikin Google Doc sederhana saja teman-teman. Nanti teman-teman akan merasakan, akan tahu, oh ternyata seperti itu ya. Saya sudah pernah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, Google Doc ini sebenarnya hampir sama dengan Google Spreadsheet ya teman-teman, modelnya seperti itu. Jadi nanti kita langsung coba aja. Oke, yang selanjutnya adalah dua terakhir ya kayaknya ini ya. Project Management Software. Jadi ada pakai Draw Project ya, pakai Draw Project. Jadi kita bisa masukkan timeline kita, projectnya apa saja. Nanti project management software akan kalian gunakan di semester 3 ya, 3, 4, 5 nanti akan digunakan. Nanti ada mata kuliah yang berhubungan dengan project management software. Oke, ini adalah contoh manajemennya. Jadi kita bisa masukkan timelinenya seperti ini ya teman-teman. Next, ini adalah accounting software. Jadi accounting software itu tidak pasti adalah Page3 dan juga Microsoft Accounting Express. Jadi banyak sekali yang lain teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencari ya, boleh menambahkan versi yang free dan versi yang premium atau berbayar ya. Jadi bisa disebutkan apa saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ini contohnya ini kalau yang versi di contoh saya saja. Kemudian
Ini adalah dokumen manajemen software. Jadi ada PDF, sebenarnya selain PDF juga banyak teman-teman. Ya, jadi selain PDF ini ada banyak sekali. Kemudian enterprise computing software ini juga banyak sekali teman-teman. Jadi saya kembali lagi mengingatkan teman-teman supaya tidak hanya terpatok pada materi yang saya jelaskan hari ini. Karena saya hanya memberikan satu-satu begitu saja ya. Nah, nanti kalian bisa mencari lagi contohnya yang lain. Kemudian ini adalah contoh tadi ya, enterprise computing itu apa saja. Nah, ini adalah piranti lunak sampean. Piranti lunak untuk grafis multimedia. Ini contohnya ada teman-teman. Nah, kira-kira apa lagi Bu selain ini? Nah, ada AutoCAD ya, kemudian ada yang lain untuk desktop apa, kemudian untuk Paint apa saja selain Corel gitu ya. Kemudian untuk video audio misalnya ini kita bisa menggunakan Adobe Premiere misalnya. Kita juga bisa menggunakan modenya adalah Cakewalk. Kita bisa menggunakan Avid Teknologi gitu. Banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin teman-teman harus kepoin ya, harus kepoin lagi. Oke, ini adalah CAD ya, Computer Aided Design ya. Jadi memang biasanya digunakan untuk arsitek ya, arsitek atau misalnya yang versinya adalah kita menggambar anak teknik, misalnya teknik elektro untuk gambar PCB ya, untuk model jaringan yang ada di PCB itu seperti apa. PCB itu apa sih Bu? Ya, PCB itu apa nanti coba dilihat kembali teman-teman. Jadi di motherboard kita itu kan ada PCB-nya ya, untuk menanamkan komponen seperti resistor, kemudian kapasitor. Ya, PCB itu tempat kita menancapkan itu tadi. Ya, PCB nanti kita kenal namanya kalau sudah satu rangkaian namanya adalah motherboard. Oke, ini adalah untuk pen atau image ya. Jadi ada yang bisa langsung menggambar dengan menggunakan versi fitur pen brush ya, eyedropper dan teman-temannya. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini teman-teman. Mungkin sekedar tahu supaya teman-teman ini mengenal teknologi ya. Ini karena masih pengantar teknologi teman-teman. Oke, ini ada foto editing software. Nah, ini mungkin kalian yang paling suka. Ini ada crop citra, remove noise, kemudian merubah highlight gambar, kemudian bisa coloring ya. Bisa dengan ada Photoshop atau mungkin dengan yang versi foto editing software yang lain ya. Bisa dengan Corel ya. Bisa dengan yang lain-lain. Banyak sekali teman-teman. Kemudian saya masuk ke sini, ini contohnya saja ya teman-teman. Saya masuk ke sini, ini adalah software rumahan pendidikan ya. Jadi seperti yang ada pada saat ini nih di tempat kita. Jadi kita pakai apa sih kira-kira pada saat ini Bu? Kita masih pakai bawaan apa? Bawaan Google ya. Jadi ada di bawah ini. Nih. Kita pakai Google. Nah, biasanya kan kita pakai Google Meet nih. Atau kita kadang pakai Zoom, atau kita pakai Google Spreadsheet, atau mungkin kita pakai teleconference jenis yang lain teman-teman. Oke, next ini adalah video audio editing software. Contohnya adalah ini teman-teman. Nah teman-teman, di video editing software kalian bisa memasukkan contoh yang kalian gunakan di tidak pasti Windows Live atau Movie Maker seperti ini ya, tetapi kalian bisa menggunakan apa Bu? Ternyata kemarin saya menggunakan Camtasia Bu, saya kemarin pakai Picasa Bu, dan sebagainya. Nah teman-teman bisa menyebutkan ya video audio editing software itu apa saja. Ini soal yang ketiga ya teman-teman, video audio editing software apa saja, apa saja selain yang saya sebutkan tadi ya, selain Camtasia dan juga Picasa. Kemudian travel mapping software ya, Google Maps ya, sudah ada. Kemudian ini ada Google Earth juga. Kemudian adalah reference software. Nah, reference software ini contohnya ada English Dictionary seperti ini, teman-teman. Ada Encarta ya. Ada Mendeley, ada Footnote ya, note versinya, ada Express Note. Ada macam-macam teman-teman. Nanti teman-teman bisa kepoin lagi ya. Kemudian ada education software atau computer based training atau CBT ya. Jadi CBT-nya pakai apa sih Bu nanti? Jadi kita nanti pakai tutorial pengajaran terhadap keterampilan sesuatu. Contohnya nih di kelas PTI yang praktek ya, pengenalan aplikasi ya, kalian nanti
di komputasi dasar, mata kuliah komputasi dasar, kalian diajarkan Cisco, teman-teman. Iya tidak? Sudah belum? Sudah sampai Cisco belum? Jadi nanti akan diajarkan proses perakitan komputer dengan menggunakan Cisco. Nah, ini contoh educational software ya. Ini nggak ada di sini. Tidak ada di halaman ini, maka kalian harus mencatat, teman-teman. Kemudian contoh education software yang lain. Nah, ini contohnya. Ini enak banget ya, code.org. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar ya, teman-teman. Nanti kalau kalian sudah sampai level 20, bisa ke pre, bisa ke yang versi pembelajaran awal, bisa ke yang sudah mahir kalau yang suka. Nah, ini secara tidak langsung kita ini belajar coding, teman-teman. Kita belajar namanya algoritma. Ya, ada looping, ada perulangan di sini. Oke, kita masuk sedikit ke dasar pemrograman ya. Nah, seperti ini teman-teman, supaya kita tahu model berjalannya seperti apa. Nanti suatu saat kita akan nyoba di Code.org ya, teman-teman. Oke, ini adalah software untuk berkomunikasi. Nah, ada video messaging ya. Ada, kita bisa pakai video call juga ya, V-call ya. Versinya di WhatsApp misalnya pakai versinya video conference yang ada di sini. Kita bisa ke email, instant messaging, kemudian bisa ke VoIP. Nah, banyak sekali teman-teman. Nah, next ini adalah alat bantu pembelajaran dan aplikasi web atau learning tool. Bisa ke Coursera, teman-teman. Bisa ke dengan menggunakan Edmodo. Ya, banyak sekali, teman-teman. Jadi teman-teman di sini nanti sambil jalan sambil belajar dengan saya ya. Kemudian aplikasi web tadi sebenarnya sudah disinggung ya, banyak sekali web browser. Bisa ke Firefox, Google Chrome, Opera, bisa ke Brave, Microsoft Edge, dan teman-temannya yang lain, banyak sekali ya. Nah, kita sampai di tahap akhir, teman-teman. Ini adalah latihan yang ada di sini. Nah, di latihan ini kalian boleh mencoba menjawab. Oke, karena nanti akan saya masukkan ke assignment yang ada di Kulino. Teman-teman, silahkan dijawab. Nah, silahkan dijawab pertanyaan saya tadi. Ada 3 pertanyaan, silahkan dilihat pada video ini. Silahkan dilihat dari depan sampai belakang. Kemudian sambil mengerjakan latihan yang ada di sini. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada latihan namanya sebutkan perangkat lunak aplikasi selain yang telah disebutkan pada materi ini. Jelaskan bagaimana peran perangkat lunak di dunia komputer di era masa kini. Oke, ini yang versi bagaimana ya, sudah versi edukasional, versi evaluasi. Nah, kalau tadi versinya adalah baru menyebutkan ya tingkat dasar dari 3 soal yang saya sebutkan tadi, 3 soal selama durasi tadi, kemudian 2 soal ini. Jadi ada 5 soal ya, teman-teman. 5 soal ini saya tunggu jawabannya melalui kulino.dinus.ac.id. Sampai jumpa lagi teman-teman di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan salam sehat. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Thanks for watching.